Don't judge me. Ya, Don't judge me. Dia gitu. Aku muda dan bodoh. Gitu. Kamu kemarin disuruh ini pelayanan malah kabur, malah nggak mau, malah kamu begini begitu. Nah, Nonton sekarang, I'm kita coming bahas for ya. you. Welcome to Bam, bam. Oh, gimana? Apa lagi? Salah, bam ke Bam. tengah. Oke. Welcome to Bam, bam, bam. Bincang anak muda. Oke. Bincang anak muda. Iya. Jadi yang hari ini kita mau bahas sesuatu ya kita lihat lagi trending juga. Kita lihat berapa ya orang-orang posting di luar negeri, di dalam Indonesia juga, di mana-mana. Jadi ya kita. Tapi mau main game dulu ya. Iya, itu trending ya kan? Iya. Trendingnya itu apa? Apa? Hashtag ini kan hashtag. Hashtag. Ya. Yes, kita masih muda. Hashtag. We Listen and we don't. judge. Oh, enggak ya. don't judge. Okay. Don't judge. Lagi. We listen and we don't judge. Kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu deh. Oke. Aku siapin mental ya. Oke. Oke. Let's together bersama. 1, 2, 3. We listen and we don't judge. Oke. Waktu aku muda, aku lagi ikut kakak aku. Dia don't judge me. Ya, okay. Kakak aku lagi main bola dan aku harus aku mungkin sudah umur 12, 13, 14 sudah harus tahu gimana tapi lagi aku gak tahu yang bodoh atau apa. Mungkin. Aku harus poop waktu itu. Oke. Jadi kakak aku lagi main bola di situ. Ya. Aku di belakang pohon aku langsung poop di situ. Siapa What? itu? I don't know. Siapa itu? Oke. Aku langsung poop di situ. Oke. Dan pakai tangan untuk bersihin pantat. How? Why? Iya. Kenapa? Dia gitu. Aku muda dan bodoh. Gitu. Don't judge me. Ya, Don't judge me. No, aku gak judge ya. You're judging. I see it in your eyes. Matanya tadi bodoh kali. Ya gitu. Gitu. Pengen ketawa, cuman ketawa aku tuh kan gede, aku malu ketawa pakai mic ini ya. Okay. Your turn. My turn ya. Wow. We listen. We listen and we don't judge. Waktu kita ketemu di apa itu namanya salah satu restoran yang sebelum pacaran, yang kita ketemu pacaran lagi itu loh, yang aku WA gitu kan, itu kamu gitu, terus kamu iya ini aku. Gitu. Oh no, where is this going? Terus kita salaman kan? Iya. Salaman gak sih? Pokoknya begitulah ya. You know what? Aku tuh kayak cari-cari di jari kamu tuh kayak ada cincin gak? Ini orang udah married belum ya? Sudah rencana kamu dari awal gitu. Apakah dia jodohku gitu? Perempuan ya, tolong ya, pam-pam aja ya kayak. Terus kayak, terus kayak mata aku tuh kayak nyari gitu di udah pakai cincin belum sih nih orang. Ada. Dan waktu itu kalau nggak salah pakai cincin, cuman cincin yang itu loh, yang kamu dapet di Amerika. Iya. Gitu kan. Ya. Jadi tapi aku pakai di tangan kanan. Iya. Tapi di Indonesia biasanya tangan kanan juga. Jadi kayak sedikit kayak kok udah ada cincin ya. Terus kayak nanti tapi beda jari kalau nggak salah. Iya, kayaknya beda jari. Kayaknya waktu itu kamu pakai di mana ya? Sini. Di jari tengah ya. Iya. Oke. I don't know. Oke. Aku lagi. Iya. 1, 2, 3. We listen and we don't judge. So, aku harus jujur ya sama kamu. Iya. So, your mom, dia sering kasih baju ke kamu ya. Iya. Dan kadang-kadang itu baju baru, kadang-kadang itu baju yang dari your mom langsung, yang baju dia. Iya.
Jelek ya. Baju your mom. Nih nanti kalau kamu pakai ini kita taruh foto, guys. kita taruh foto di sini. Ada foto Ruth pakai baju dari ibu sendiri. Mirip banget sama yang mama kamu. Pakai yang baju yang sama, rambut yang sama. Mirip tapi apa jelek apa gimana? It's not good. It's not good. I don't like it. Aku gak suka sama sekali. Aku gak menikah sama your mom. Aku menikah sama kamu. Bukan. Episode ini khusus dikirimkan ke keluarga aku ya semuanya ya, biar mereka nonton. Mama, jangan kirim lagi itu baju. Kirim aja uangnya, Ma. Yang we listen and we don't judge. Aku nggak tahu ya, kamu tahu ini atau enggak ya? Atau kamu tahu ini kayak udah tahu. Kan waktu kita pacaran kita nggak ciuman kan? Iya. Iya kan, kita menjaga betul. Oh iya, kita rohani banget ya. Jadi our first kiss adalah di depan altar. Iya. But the truth is you're not my first. Okay. I figured that. I figured. Figured that. Tapi aku nggak tanya sebenarnya. Maaf ya. Wah, jadinya don't judge. Siapa itu? Ya, jadi Oke. Kalau lagi nonton sekarang I'm coming for you. Kita bahas itu bukan pembahasan kita hari ini. Pak, kita mau bahas istriku. Oh iya. Tapi kan kamu yang terakhir. Asik. Oke, kita bahas yang tentang anak muda nih. Anak muda. Iya, kalau kita lihat yang trending ini terjadi karena yang kita lihat yang banyak anak muda gak suka yang judgment, yang dihakimi. Yang begitu. Mereka gak suka yang itu terjadi, jadi mereka ya bikin tren seperti ini. Mereka mau jujur, tapi mereka butuh tempat yang bisa yang jujur. Betul. Dan ya, dimana mereka bisa ngaku kesalahan mereka, atau mungkin mereka ngaku dosa, dimana mereka merasa aman untuk bercerita, merasa nggak dihakimi ketika mereka mau cerita tentang kebodohannya atau kesalahannya, kekeliruannya. Iya, betul. Karena kita tahu yang anak muda banyak yang mereka ya dari latar belakang nggak bersih kalau begitu. Yang mereka bikin salah ini, salah itu. Dan ya banyak kali mereka masih mereka harus curhat, harus yang keluarin itu, tapi takut kalau curhat di gereja, yang gereja pikiran apa tentang aku, yang ini anak yang nakal loh, atau apa yang begitu. Ya kayak kamu bukan di sini tempatnya, kamu nggak kudus begitu kan. Jadi kamu kalau bisa ke gereja, kudus dulu baru bisa ke gereja gitu ya. Gimana dari sisi kamu memandang tentang hak menghakimi ini? Ini yang lucu karena ada ayat-ayat yang itu pro. Ya, kita harus yang menghakimi. Itu harus yang begitu, tapi ada yang ayat-ayat juga yang harus mengasihi. Iya, ada yang dua isinya, yang dua sisi, yang jangan judging, tapi yang juga itu yang ada ayat-ayat bilang yang harus judging juga. So yang contoh ya Matius 7, Yesus dia cerita tentang yang mata, ya jangan yang tunjuk yang kayu di mata teman, balok di mata, balok, tapi di dalam mata Anda sendiri ada begitu. Jadi yang jangan begitu. Tapi yang juga kalau kita lihat yang ayat-ayat yang lain, Lukas 14 kalau nggak salah, dari Roma Lukas 17 ayat 3. So watch yourselves, if another believer sins, rebuke that person. Jadi itu yang rebuke itu bahasa Indonesia apa? Rebuke itu saya susah membahasakannya. Bentar ya. Jadi ada koreksi untuk yang orang itu. Nanti ada tulis di sini. Nanti ada begitu. Aku ngerti maksudnya. Yang
Apa tadi ayatnya? Lukas 17 ayat 3. Ya ayatnya ya. Lukas berapa? Lukas 17 ayat 3. 17 ayat 3. Jadi itu yang harus dengar cerita atau apa? Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Iya, jadi ada yang proses, oke? Dengar ada ya sesuatu, mereka dosa atau apa. Ada yang judgment kurang lebih begitu, yang menghakimi, yang untuk orang itu. Tapi yang juga di sisi yang lain, yang kita lihat yang Yesus bilang, oke, lebih bagus yang mengasihi orang di dalam prosesnya. Kadang-kadang kalau misalnya ditegur atau kasih tahu gitu, anak muda kayak merasa nggak dikasihi, gitu, nggak diterima, nggak nggak nyaman, nggak enak, udah langsung makanya kamu tuh ya, misalnya nih contoh, sakit kan, makanya tuh misalnya gitu, jarang sih kamu ke gereja begitu, makanya sih kamu kemarin disuruh ini pelayanan malah kabur, malah nggak mau, malah kamu begini begitu. Nah kebiasaan tuh biasa ibu-ibu nggak sih? Enggak ya, mohon maaf, karena saya ini langsung curhat atau yang hidup sendiri. Jadi makanya kan kamu sial aja terus gitu ya, bingung ya kayaknya kita. Anak-anak muda tuh jadi kayaknya nggak suka untuk ditegur, nggak suka untuk mendengar nasihat-nasihat. Gitu. Karena itu langsung bisa defensif juga. Oh, jangan aku yang bukan begitu, yang bisa yang langsung yang dengar dulu dong. Langsung ngerasa sakit hati ya, dengar dulu. Yang dengar semua cerita dari aku lahir sampai tahu apa. Yang mereka mau deh, yang anak muda especially, yang mereka cari yang tempat nyaman, mereka bisa curhat, mereka bisa sharing, mereka bisa keluarin semua yang begitu dan yang gak rasa judgment. Now, judgment kalau aku lihat itu balik ke yang tujuan yang kenapa kita mau koreksi mereka, review atau apa. Cara bukan hanya cara tapi yang motif di belakang itu. Betul. Jadi kita ambil pakai kata menasehati ya daripada menghakimi gitu ya. Karena menghakimi itu motifnya adalah untuk menjatuhkan. Ya. Menghakimi itu motifnya nggak pengen si anak muda ini itu bangkit. Malah makin terpuruk, makin merasa berdosa, makin merasa nggak layak. Langsung gitu. Ngerasa ada yang tembok, mereka yang ini. Ya, dibangun dari bahasa-bahasa mungkin yang bisa menyakiti gitu ya. Itu menghakimi. Tapi kalau menasehati, menegur, rebuke, itu ada sebuah harapan di situ bahwa kita pengen kasih tahu ke anak-anak muda supaya dia tahu kesalahannya tapi juga bangkit dari kesalahannya itu gitu. Perbedaannya menurutku ada di motif, betul. Aku percaya anak-anak muda harus harus sadar mana yang menghakimi, mana yang menasehati. Contoh, biasanya anak-anak muda suka apa? Pulang malam. Lalu orang tuanya bilang, jangan kamu pulang malam. Boleh misalnya pulang malam sampai jam contoh lah 10 gitu. Aduh, disko kan baru buka jam 10. Disko, kamu umur berapa? Disko. Ya. Apa sih sekarang klub ya? Disko banget ya. Aduh, tempat nongkrong kan baru buka jam 10. Masa udah disuruh pulang jam 10 gitu kan. Nah, biasanya kita nggak suka tuh, kayak kita dibatasi untuk nggak boleh nongkrong, nggak boleh gaul gitu. Tapi kan kita harus tahu melihat biasanya ada misalnya kayak orang tua suka, kamu nanti kayak cewek-cewek nakal gitu. Nah, itu mulai ngejudge tuh. Padahal mungkin dia nggak nakal. Nah, ya dari sisi aku, kayaknya anak-anak muda ini harus cerdas untuk melihat sebuah nasihat di balik nasihat-nasihat yang diberikan. Gitu. Ada memang nasihat-nasihat yang isinya kedengarannya judge gitu. Tapi ada juga nasihat-nasihat yang
kalau kita mampu melihatnya, kita mampu melihat nasihat itu adalah sebuah nasihat yang baik. Contohnya, pasti ada alasan kenapa orang tua nggak memberikan izin untuk pulang terlalu malam, begitu. Jadi ya anak muda, you have to, kamu belajar untuk listen, and kamu sendiri nggak langsung defense, nggak langsung nggak suka dengan nasihat-nasihat itu. Ya ini masukan juga ada value-value buat nilainya anak muda. It's okay untuk dengar nasihat, gitu. Kalau menghakimi itu beda ya. Kalau menghakimi tadi tahu ya, bedanya menghakimi itu perkataannya tuh untuk menjatuhkan, untuk mematahkan semangat, untuk membuat kamu tuh jadi terpuruk, makin jatuh, bukannya bangkit, gitu. Tapi kalau bentuknya nasihat gitu, tapi mungkin kadang-kadang perkataannya agak tajam gitu. It's okay dalam pandanganku ya. It's okay, terima kalau bentuknya sebuah nasihat, walaupun itu tajam atau keras, gitu. Aku mau ambil sebuah cerita. Di dalam Alkitab ada cerita tentang Imam Eli. Yeah. Imam Eli itu punya anak-anak, Hofni dan Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas ini anak imam, tapi kelakuannya anak ono, bukan imam. Karena dia main cewek, ngambil persembahan yang harusnya buat Tuhan, gak sopan. Nah lalu di 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14, ini Tuhan yang bilang gini, sebab telah kuberitahukan kepada si Imam Eli bahwa aku, Tuhan akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi Tuhan marah karena Eli nggak marahin anak-anaknya. So anak muda, kalau kamu nggak mau dimarahin, nanti Tuhan marah loh sama mama papa kalian gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa kalau kalian tanda kutip ya, dimarahi, dinasehati, ditegur oleh orang yang dewasa begitu, atau mungkin teman, atau ada orang tua, mentor, gembala, pendeta, pastor, gitu. Nggak apa-apa karena Tuhan ternyata memberi, bukan izin ya, ternyata Tuhan itu melihat bahwa orang tua mendidik anaknya itu sesuatu yang harus gitu loh. Orang tua harus marahin anaknya, justru salah kalau orang tua kalian atau ya yang lebih tua lah begitu ya, orang tua lah let's say gitu ya, nggak marahin anak-anaknya, dibiarin, mau pulang malam jam 12, pulang aja. Besoknya jam 12 nggak dimarahin, coba jam 1 pagi ya, nggak dimarahin sama mama papanya, diem aja, nggak dimarahin. Besoknya lagi pulang jam 2 pagi, nggak dimarahin juga gitu ya, nggak ngasih izin, pulangnya udah nggak jelas dan lain-lain pertemanannya. Kalau didiemin, kalau nggak dimarahin, ditegur, salah. Justru ditegur ya, bukan dihakimi ya, ditegur itu rasa sayang. Sayang. Aku ingat waktu kamu sharing itu yang salah satu aku dengar khotbah yang pembicara mereka bilang ini, yang cara paling gampang untuk bikin ruang kotor atau rumah kotor itu gimana? Yang diemin aja. Kalau mau ruangan kotor, rumah kotor, diemin aja. Itu akan kotor sendiri. Nggak usah dipakai, itu akan nggak usah dibersihin. Betul. Makanya kayak rumah kosong gitu kan, 1 tahun, 2 tahun langsung rusak. Padahal nggak diapa-apain. Artinya di dalam hidup anak muda, kalau nggak ada koreksi, nggak dibersihin yang kotor-kotor, diemin aja, rusak pasti anak muda. Iya. Mereka nggak mau belajar, nggak dimarahin, pasti. Jadi itu balik ke yang kalau ada koreksi atau balik ke yang hati mereka sendiri juga. Contoh yang kalau lihat yang Raja Daud sama Nabi Nathan. Raja Daud bikin masalah yang sama Bathsheba ya. Semua proses itu ketika cerita itu kalian bisa baca sendiri.
silakan. Tapi yang Nathan datang, dia kasih tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Iya. Jadi kita bisa lihat hati Daud waktu itu terjadi. Waktu dia dengar, oh aku salah, hati dia gimana? Karena kita gak bisa jaga yang lain-lain, kita hanya bisa jaga hati sendiri. Betul. Jadi yang dia kalau kita lihat, kalau gak salah itu Mazmur 50, itu respons yang Daud setelah Nathan ketemu sama dia. Dan kasih tahu bahwa kamu salah Daud, gak boleh begitu. Itu kita lihat banyak yang ayat terkenal, create in me a clean heart, oh God. Yang semua yang ayat-ayat yang terkenal itu, wah. Dan itu Daud bedanya sama Saul. Saul beda. Nah, ketika Saul dikasih tahu, kamu tuh nggak boleh mempersembahkan persembahan dulu ke Tuhan tanpa Samuel ya. Terus si Saul kan malah dia defense. Tunjuk ke orang lain. Dan dia bilang, ini aku kan udah buru-buru takut juga nih orang-orang. Itu memang responnya salah ya. Jadi kita bisa belajar juga dari cerita si Daud yang ketika dikoreksi hatinya lembut. Untuk terima koreksi, iya saya salah, saya perlu belajar. Dan satu lagi si Saul yang ketika dikoreksi langsung kayak set, wah shit gitu. Coba nih, kalian coba deh dalam minggu. Coba gini, wah shit. Wing Chun. Coba kamu dalam minggu-minggu ini nih ya, kalau mama atau papa gitu ya, atau mentor mulai kayak cerewet ngasih tahu. Apakah kamu kayak, ya saya perlu belajar ya Tuhan dengan kerendahan hati. Begitu. Ya gitu ya. Atau langsung siap. Tunggu dulu dong mama, tunggu dulu gitu. Atau Pak tunggu dulu, dengar dulu. We listen and we don't judge. Atau begitu. Yang itu kalau dengar cerita dan semua gitu, menurut aku yang bisa juga, contoh ada orang kita nggak kenal tapi mereka langsung judging kita. Nah tadi yang banyak di sosial media lagi begitu bisa begitu. Iya. Tadi yang cerita yang Ruth tadi itu yang orang tua sama anak koreksi semua, hey jangan begini. Contoh nih ya, aku cerita mama aku ya. Ini aku ingat banget, kayak aku juga sering cerita ini ke teman-teman muda bahwa dulu ya aku tuh kan pergi pagi pulang malam gitu, kerja begitu ya. Jadi kamarku tuh kotor. Nah ketika kamar kotor itu mama aku kan kotor seperti apa? Baju atau yang di lantai atau yang ada yang makanan yang buka yang semua tikus datang. Ya ada juga pernah. Jadi macam-macam. Kamarku kecil, barangnya banyak, jadi mungkin berantakan ya gitu. Terus aku kan sekolah juga waktu itu, jadi buku juga di mana-mana gitu. Kayak orang pinter gitu lah ya. Oh gitu. Kayak orang sibuk. Nah terus mama aku bilang begini kan, di suatu hari dia buka tuh kamar kan, tuh kamar kayak sarang penyamun kayak kayak wah tiba-tiba mamaku marah. Jangan kamu berani-berani pelayanan di luar, berusaha untuk membersihkan hidup orang sementara kamarmu kotor. Saat itu Pak kayak kayak ketusuk pisau potong babi. Tajam banget, tapi bukan di sini, di hati Pak. Terus saya renungin, saya balas apa ke mama saya, kayak nggak terima begitu. Sungguh kayaknya tuh ya begitu. Sampai sekarang saya ingat kan, makanya tuh kan. Kayak aduh tajam sekali perkataannya. Tapi kalau mau kita pelan-pelan saya renungkan, bener nggak? Sebenarnya ya bener sih gitu. Kamu nggak bisa act di luar, kamu bersih, clean, sedangkan hidup kamu nggak, kamarmu kamu nggak rawat, rumahmu nggak kamu rawat. Bener juga sih. Jadi sekarang kan kamu udah menikah sama saya. Kamu lihat kan saya suka bersih-bersih. Oh yeah, so bersih. Ya, bukan saya sih yang bersih-bersih. Wow, maksudnya amazing. Saya suka bersih, rumah bersih gitu. Sekarang saya suka gitu maksudnya. Ya betul. Ya. Kembali lagi ke yang tadi, judge. Ya itu balik yang kalau ada relationship itu yang bisa bicara sama orang. Tapi yang kalau kita lihat yang contoh yang sekarang social media, ya kita
ada post sesuatu langsung bisa yang komen yang hate yang ini, yang judge yang ini, bajunya yang gimana gitu-gitu. Kalau aku yang lihat judgment itu yang harus di dalam relationship. Hubungan. Harus ada hubungan sama orang itu. Iya, kalau di sosial media nggak ada hubungan. Iya, nggak ada hubungan. Iya, betul. Itu hanya yang kata-kata duluan. Tapi kalau ada relationship itu bisa oke, aku tahu yang orang ini peduli sama aku. Betul. Mereka yang mau yang lihat hidup aku lebih baik dan yang bertumbuh dan semua yang begitu. Jadi aku bisa terima karena yang mereka yang oke, aku percaya sama orang ini. Nah, itu yang pertanyaan aku yang kita ada yang orang kita sudah bisa buka semua itu yang sampai mereka yang kita buka yang hati untuk mereka bisa bantu kita untuk bertumbuh dalam hal-hal yang susah juga. Betul. Contoh yang kita lihat yang anak muda mereka ada masalah apa ini atau itu, let's say pacaran, masalah pacaran. Tapi kalau ada yang mentor atau kakak, mereka gak yang ada relationship yang hubungan yang dekat sama mereka, mungkin mereka belum berani untuk tanya tentang, kamu pacaran yang ini benar atau gak? Jadi itu yang balik, ada relationship yang orang yang bisa yang kita buka hati untuk mereka bisa kurang lebih judging kita. Tapi di dalam konteks mereka mau bikin kita bertumbuh. Begitu. Jadi sebagai anak muda itu baik punya seseorang di mana mereka bisa cerita secara aman, nyaman, tanpa dijudge. Tapi ketika ditegur, dinasehati, mereka terima untuk membangun sesuatu yang lebih baik di dalam diri mereka. Jadi itu advice ya, masukan buat anak-anak muda, milikilah mentor, cari kakak atau nggak apa-apa orang tua juga boleh sebenarnya. It's good malah sebenarnya bagus kalau kalian bisa terbuka sama orang tua gitu ya. Dan mungkin kalau ada orang tua atau ada kakak-kakak mentor yang mendengar ini dari kita masukannya gini, mengasihi. Kalau kita mengasihi terus artinya kita permisif, kasih ya udah mereka melakukan kesalahan kita boleh udahlah okelah sekali dua kali. Kalau kita terlalu permisif, terlalu kasih membiarkan mereka ya salah juga. Tapi kalau kita kasih masukan terus, tough terus itu, kamu tuh nggak boleh gini, setiap kali ketemu kamu tuh begini, kamu itu juga nggak bisa. Ya pasti lama-lama mereka nggak mau buka lagi. Iya, lama-lama mereka mundur gitu. Akhirnya mereka nggak mau terbuka, nggak merasa nyaman. Jadi memang harus balance gitu antara kita mengasihi dan juga kita menegur, menasehati. Mengasihi itu harus dan menegur itu harus jalan sama-sama. Artinya kakak-kakak mentor, orang tua harus ada, bukan hanya di masa-masa anak-anak muda itu lagi senang-senang, happy-happy, tapi juga hadir bagi mereka di masa-masa mereka terpuruk, di masa-masa mereka butuh bantuan, di masa-masa mereka merasa sendiri, merasa kesepian, harus hadir di situ juga. Sehingga itu yang membangun sebuah hubungan lebih kuat. Iya. Itu yang membangun sebuah relasi itu lebih kokoh. Sehingga ketika kita tegur dengan teguran yang lebih keras, mereka bisa terima. Karena mereka tahu itu bukan sebuah penghakiman, bukan sebuah judgment, tapi sebuah nasihat. Gitu ya. I think that's it. Aku mau punya ayat. Aku punya ayat. Mau punya ayat. Aku mau sharing ayat maksudnya. Oke, aku punya beberapa, sebenarnya ada 2, tapi ada Amsal dulu ya. Amsal 22 ayat 6 bilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mendidik. Itu artinya yang bukan hanya lempar aja, begitu. Tapi mereka jalan sama begitu. Ya, betul.
Gitu. Jadi, yang seperti yang cerita aku pernah cerita ini yang orang penjaga pantai. Ada ya orang tenggelam. Ada orang tenggelam, tolong menjaga. Tolong. Terus aku lagi ini reka adegan ya. Oke. Nah, terus yang orang jaga pantai. Kamu penjaga pantai. Gitu. Kamu penjaga pantai. Harus six pack sih sebenarnya badannya. Nah, slow mo. Dia datang, dia gak langsung yang ya jump ke air gitu untuk yang lalu kasih pelampung enggak gitu. Tapi dia ambil buku, lempar buku itu dia bilang, oh ini cara berenang, baca dulu. Tolong sambil baca. Oh, cara berenang nggak mungkin ya? Enggak. Betul. Itu ya harus proses sama mereka, jalan sama mereka gitu. Harus tolong mereka di situasi. Mendidik ya gitu. Betul. Jangan hanya lempar ayat dan harapan mereka yang terima dan belajar dari itu dan semua yang aplikasi yang di hidup aku yang begini. Enggak, kita jalan sama mereka, ajaran mereka caranya untuk hidup, cara untuk yang hidup yang benar, cara untuk yang pacaran yang benar, cara untuk yang keuangan yang benar, yang semua proses itu. Ada di situ sama-sama. Betul. Ya. Kamu ada satu ayat lagi? Oh, ada dong. Aku banyak ayat. Oh. ini Paulus bilang ke Timotius. Dan ini juga satu ayat yang terkenal sekali. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi untuk anak-anak muda, kayak kan mereka tuh banyak kali mereka nggak mau dipandang rendah. Ya kan, jangan pandang rendah aku karena aku muda gitu kan. Nah, tapi gimana supaya orang-orang tuh tidak memandang rendah? Nah, caranya ya ini, jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Ayo kita cek ya sama-sama anak muda. Perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Tingkah laku, perbuatan gitu. Ya, kalau kamu bisa, maksudnya kalau kamu lakukan hal-hal yang baik, yang seturut, yang ditegur terima gitu ya pasti orang nggak akan pikir kamu rendah. Gitu. Lalu dalam kasih dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ada itu. Jadi ini ada 5 hal yang juga mungkin kita bisa pelajari nanti dari si Timotius ini ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau kamu nggak mau dianggap rendah, jangan pandang rendah aku muda. Jadi kayak, aku muda, but I can. Tapi aku bisa. Nah, cobalah dari ayat itu, belajar dari ayat itu. Jadi teladan. Artinya kamu perbaikilah hal-hal yang ada di dalam ayat itu tadi. Ada dalam perbuatan, ada dari perkataan, ada dari kasih. Ada juga dari kesucian, kesetiaan. Coba pelan-pelan perbaiki hal-hal itu. Pasti orang gak akan memandang anak-anak muda ini rendah. Gitu. Dan bisa jadi teladan. Nah, doa kita justru anak-anak muda ini bisa jadi teladan. Bisa jadi example buat generasi kalian. Generasi yang kalau ditegur gak sakit hati. Itu. Tapi menerima. So we learn to listen and love. And we love. Love itu artinya bukan hanya ya mengasihi terus, tapi love itu ada action, ada follow up, ada yang mengasihi yang benar-benar yang jalan sama mereka begitu. Keren nih. Oke, anak muda semangat and see you in next episode di Bam Bincang Anak Muda.